Halo teman-teman Kema UPN VJ. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pokoknya selamat semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 ada aku Renita Widianingrum, dan di sini sama rekan aku ada aku Mila Kamila, dan juga beberapa rekan kami yang ada di belakang layar. Dan kita di sini mau ada podcast nih, mau ada podcast dengan siapa lagi? Bapak Nurdin. Halo. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Baik. Jadi ini adalah podcast tentang aktor politik. Betul Bapak, hari ini podcast kita mengambil topik aktor dan tingkah laku politik. Dengan nanti mungkin kami akan sedikit menyinggung soal kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Oke, boleh kita mulai aja langsung ya Bapak podcastnya. So, untuk pertanyaan pertama bakal ditanyain sama rekan aku. Silahkan Mila. Sebelum nanti kita masuk ke dalam pertanyaan, mungkin nanti ada sedikit penjelasan dari Bapak Nurdin terkait materi ini. Jadi kita simak penjelasan dari Bapak Nurdin. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Podcast hari ini cukup menantang ya judulnya ya. Aktor dan tingkah laku politik. Iya. Studi kasus oligarki politik dan aktor kekuasaan pada pemilu 2024. Baik, jadi aktor politik itu memang diistilahkan sebagai penguasa politik. Ya, pertama itu. Yang kedua, yang namanya aktor politik adalah aktor-aktor baik itu yang secara jelas mendukung, ada juga aktor-aktor yang secara layar mendukung di belakang. Tapi intinya aktor politik adalah aktor atau individu atau kelompok yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini bentuknya itu bisa merebut jabatan-jabatan politik. Contohnya presiden, DPR, ya kan? Itu udah jelas kan aktor politik. Kalau presiden kan jelas sebagai penguasa tertinggi aktor politik. Betul. Sedangkan DPR itu aktor politik tapi sebagai penyeimbang kekuasaan presiden. Nah, ini adalah aktor politik. Nah, bagaimana kaitannya dengan tingkah laku politik? Nah, tingkah laku politik ini dikaitkan dengan preferensi atau dikaitkan dengan relasi kekuasaannya. Nah, di sini kan ada studi kasus oligarki politik. Mengapa seorang aktor dibilang oligarki? Pertama, oligarki itu adalah aktor politik atau satu orang atau beberapa orang, segelintir orang yang memiliki kecenderungan untuk menguasai bidang politik. Contohnya begini, oligarki politik, misalnya para ketua umum parpol, ya, ini bersekongkol untuk mencalonkan satu orang pemimpin maju dalam kontestasi pemilu. Sedangkan dia menutup aktor politik lain, lawan politiknya untuk ikut. Dia menentukan siapa aja ini yang bisa ikut pemilu atau siapa aja yang bisa berkontestasi dalam pilpres atau pilkada. Nah, itu oligarki politik. Artinya oligarki adalah segelintir orang yang menguasai akses politik untuk menjabatkan kekuasaan. Nah, di sini di pemilu 2024 kita lihat misalnya bagaimana contoh Anies Baswedan yang gagal mencalonkan diri di Pilkada DKI 2024 karena ada intervensi oligarki politik, ya, sehingga dia gagal dicalonkan oleh PKS. Itu adalah salah satu contoh. Mungkin itu ya. Oke, baik teman-teman. Jadi sedikit penjelasan dari Bapak Nurdin terkait oligarki, yaitu oligarki itu apa sih? Terkait segelintir orang ataupun kelompok yang mencoba untuk memperoleh kekuasaan yang mereka inginkan. Oke, jadi mungkin kita masuk ke studi kasus kita, yaitu kita ambil terkait Gibran Rakabuming yang dicalonkan sebagai cawapres 2024. Seperti yang kita tahu, Gibran Rakabuming ini memiliki hubungan darah bersama Bapak Jokowi. Di mana sebelumnya Bapak Jokowi ini menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun sebelumnya. Jadi Gibran ini seolah-olah seperti kita tahu, informasi kita tahu, Gibran ini dibantu oleh orang tuanya untuk mendapatkan kekuasaan atau dipermudah kekuasaannya untuk mencalonkan diri sebagai cawapres, yaitu dengan adanya perubahan terkait peraturan di MK itu. Oke, mungkin kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama ya Bapak.
kita ini kan dari mahasiswa ilmu politik nih Pak. Jadi kita mau tanya terkait perspektif dari ilmu politiknya aja. Gimana sih Bapak ini ngedefinisiin aktor politik? Tadi kan Bapak bilang segelintir orang ya. Nah, apa saja kriteria ini yang ngebuat seseorang ini atau sekelompok orang ini dikategorikan sebagai aktor Pak? Jadi yang benar-benar kayak, oh ini tuh kalau udah dapat kategori ini berarti emang dia aktor politik atau dia oligarki gitu Pak. Boleh Bapak jelaskan sedikit? Oke, ciri-ciri aktor politik ya, pertama dia itu masuk dalam struktur partai politik. Itu sudah jelas. Itu aktor politik. Yang kedua, ciri-ciri aktor politik berikutnya adalah seseorang yang memiliki modal sosial di masyarakat. Ya, misalnya gini, dia seorang bupati. Nah, bupati itu kan selain dia aktor politik, dia pun aktor sosial. Jadi antara faktor sosial dengan faktor politik itu erat kaitannya. Dan satu lagi, aktor politik pun harus memiliki atau didukung oleh faktor ekonomi, modal ekonomi. Jadi aktor politik pertama seseorang yang menduduki jabatan struktur di partai politik. Itu pertama ya. Yang kedua, dia adalah tokoh sosial, tokoh masyarakat di dalam masyarakatnya. Itu pun aktor politik. Kenapa? Karena dia memiliki orang-orang yang patuh kepadanya secara sosial. Yang ketiga, biasanya aktor politik itu pun memiliki modal ekonomi yang cukup tinggi. Kenapa? Karena tidak hanya sosial aja yang didukung, aktor politik pun perlu modal ekonomi untuk mengkampanyekan visi dan misinya. Nah, itulah dibilang aktor politik. Jadi aktor politik ini harus didukung oleh modal sosial dan modal ekonomi. Apabila hanya modal politik saja, dia tidak bisa merebut kekuasaan. Itu aktor politik. Jadi aktor politik itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditopang oleh modal sosial di dalam masyarakat dan dia harus didukung oleh modal ekonomi. Nah, kalau dia tiga-tiganya udah direkuk, kita bilang dia aktor politik. Contohnya bupati. Bupati kan pasti dia anggota parpol kan? Pasti dia memiliki ekonomi kan? Pasti dia secara sosial masyarakat punya pendukung. Nah, itulah aktor politik. Ya. Nah, jadi antara sosial sama ekonomi itu harus saling berkaitan ya Pak? Nah, harus seimbang. tidak bisa berdiri sendiri. Ada sesuatu yang jomplang gitu. Oke. Baik, kita boleh lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu gini Bapak, dari pandangan Bapak sendiri, apakah ada hubungan antara dinasti politik dengan melemahnya check and balance di Indonesia ini? Pasti, ya. Jadi dinasti politik ini menurut perspektif ilmu politik ini ada dua sisi. Pertama sisi positif dan yang kedua sisi negatif. Sisi positifnya apa? Adanya kebebasan setiap individu untuk dipilih dan memilih kan? Atau dipilih dan menjadi. Iya. Jadi dia bisa memilih dan dia pun bisa menjadi mendapatkan jabatan politik, tidak memandang siapapun itu. Itu dijamin oleh konstitusi. Ya. Itu sisi positif dari dinasti politik. Nah, sisi negatifnya apa? Jadi sisi negatifnya dinasti politik itu akan menghalangi orang-orang untuk mendapatkan jabatan politik secara fair melalui kompetisi. Kenapa? Karena dinasti politik biasanya tidak melalui kompetisi, melalui jalur keluarga. Betul. Contohnya misalnya Gibran. Iya. Dia kan secara pengalaman politik kan belum cukup. Betul. Hanya seorang wali kota, tapi tiba-tiba dicalonkan jadi wakil presiden. Kita naik sekali ya. Kenapa? Karena di situ ada faktor ayahnya yang ketika itu masih jadi presiden. Nah, dampak negatifnya ke sana. Ditutupnya akses kesetaraan kompetisi untuk mendapatkan jabatan politik tertinggi. Itu negatifnya situ. Tapi positifnya tadi, negara menjamin siapapun untuk mendapatkan jabatan politik. Tidak melihat dia itu bapaknya, ibunya. Yang penting setiap negara dijamin haknya untuk dipilih dan memilih dalam konstitusi negara. Itu aspek positifnya. Nah, dinasti politik pun seharusnya dibatasi. Jadi kalau memang mau fair, dinasti politik itu tuh sebetulnya dalam demokrasi itu sah-sah aja, tidak ada larangan. Contohnya Amerika kan, Amerika kan Kennedy itu kan dinasti politik, George Bush
politik. Tapi di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, itu dibatasi. Artinya ketika bapaknya menjabat, dia tidak boleh nih dicalonin. Jadi ada jeda. Ketika orang tuanya sudah berhenti, udah purna jabatan, nah setelah itu baru dicalonkan. Nah ini kan enggak Pak Jokowi dengan Gibran ya. Artinya ada semacam dukungan real ketika orang tuanya masih menjabat. Nah ini tidak fair secara demokrasi, mencederai demokrasi, gitu ya. Itu sangat mempengaruhi ya Pak terhadap Iya. demokrasi di Indonesia. Baik, pertanyaan terakhir mungkin yang berkaitan dengan metodologi ilmu politik akan ditanyakan oleh moderator kita, Rianita. Silakan boleh lanjut. Oke, baik, terima kasih Mila, terima kasih juga Pak Nurdin. Saya izin untuk mempertanyakan pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi kan sudah sempat menyinggung soal Gibran, pencalonan Gibran yang mungkin ada bantuan dari ayahnya Pak Jokowi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita putar balik Pak, kita ke masa lalu, kita balik, kita lihat dari teori Almond dan Verba yang pernah dikemukakan soal teori aktor dan tingkah laku politik Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana Bapak menilai orientasi para pendukung gitu ya, ataupun yang menolak pencalonan dari Gibran ini? Apakah pola dukungan atau pola penolakan ini itu lebih didorong soal pengetahuan kognitif soal politik gitu ya Pak? Atau memang ada ketertarikan emosional dengan aktornya sendiri, yaitu itu masuk ke dalam afektif gitu? Atau mungkin ini sekedar ya udah penilaian pragmatis aja Pak? Ya faktor ini ya, yang tiga ini. Iya betul Pak, 3 dimensi. Menurut Bapak ini lebih ke apa ya? Lebih ke orang tidak paham, ya. Jadi orang tidak paham terhadap undang-undang, ya. Jadi dimensi kognitif, ya, tingkat pengetahuan tentang institusi, proses, dan mekanisme, sebagian warga negara Indonesia tidak memahami ini. Artinya apa? Secara metodologi atau secara teoritis, kebanyakan kalau kita survei masyarakat Indonesia nih, apakah Anda setuju misalnya ya, Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden sudah memenuhi aspek konstitusi? Tapi kan orang tidak tahu itu. Orang kan taunya Gibran itu anaknya Pak Jokowi, ya kan? Gibran itu wali kota. Orang kan ngertinya ke situ, kognitifnya ke situ ya. Tapi evaluatifnya tidak paham. Apa evaluatifnya? Masyarakat diedukasi. Ya kan itu banyak kritik kan ketika Gibran dicalonkan, kan banyak kritik dari orang-orang yang tidak setuju. Karena memang syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi. Ya kan? Dievaluasi. Banyak aktor-aktor politik yang berseberangan dengan rezim Jokowi ketika itu mempertanyakan kenapa Gibran dicalonkan. Nah, secara umum, secara teoritis, kalau kita menggunakan metode kuantitatif, ya survei misalnya, kuantitatif kan survei ya, atau penyebaran kuesioner. Kalau kita tanyakan, apakah Anda setuju Gibran dicalonkan sebagai calon wakil presiden tidak menyalahi undang-undang? Nah kalau kita tanyakan itu, pasti sebagian besar bilang saya tidak tahu, ya kan? Apakah dia memenuhi syarat atau tidak sebagai calon wakil presiden? Kenapa? Karena kalau kita tanya kepada golongan masyarakat umum secara itu bilang, oh saya tidak ngerti itu. Mereka ngertinya dicalonkan partai politik, gitu kan? Jadi evaluasinya apa? Dimensi evaluasinya hanya di partai politik. Pak, itu urusan partai politik. Kita masyarakat tidak punya pengetahuan tentang itu sah atau tidak sah. Hanya segelintir orang aja kan yang sah. Nah itulah. Jadi memang faktor kognitif ini kurang dipakai. Ya artinya apa? Kenapa? Karena masyarakat tidak paham. Sebagian besar masyarakat tidak paham tentang mekanisme pencalonan Gibran, ya kan? Mekanismenya kenapa? Karena yang orang tahu dia dicalonkan oleh partai politik, ya itu mungkin ya.
Oke, baik Bapak, terima kasih. Berarti kurang lebih untuk masyarakat pada saat ini tuh masih awam terhadap undang-undang, apalagi terhadap kasus pencalonan Gibran tersebut, begitu ya Pak. Oke, kalau mungkin aku bisa simpulkan dari podcast kita tadi itu tentang aktor politik sendiri, kawan-kawan. Aktor politik itu adalah segelintir orang atau kelompok yang menggerakkan tatanan kekuasaan, dan itu juga berhubungan dengan tingkah laku politik, di mana tingkah laku politik ini akan bersinggungan dengan faktor, bukan saja faktor politik aja, tapi ada faktor sosial dan faktor ekonomi. Kemudian tadi juga sempat menyinggung ya Pak soal dinasti politik yang itu ada tadi disinggung soal kasusnya Gibran, pencalonan Gibran, dan juga soal bagaimana masyarakat menanggapi kasus tersebut. Jadi mungkin untuk podcast kali ini kami sudahi Pak. Terima kasih banyak karena Oke, mungkin dapat tambahan sedikit. Jadi faktor Gibran ini lebih banyak intervensi kekuasaannya dibandingkan prosedur mekanisme undang-undang atau peraturan perundangan ya. Jadi undang-undang disesuaikan dengan keinginan sang penguasa politik ketika itu rejim yang berkuasa. Oke, baik Bapak. Baik, mungkin karena sudah selesai juga, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Nurdin karena telah menyempatkan waktunya dan juga mau berbagi ilmu Pak juga untuk kawan-kawan mahasiswa lainnya. Mungkin dari kami cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.